Selamat bertemu kembali Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dalam persekutuan doa pada hari ini. Seperti biasanya bahwa dalam persekutuan doa ini melibatkan anggota gereja untuk memandu kita semua dalam menyanyikan pujian yang nanti bisa kita ikuti dari rumah kita masing-masing. Untuk itu, mari kita memulai persekutuan doa ini dengan memasuki waktu teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menaikkan pujian Seperti Rusa Rindu yang akan dipandu oleh keluarga Ibu Erna. Engkau
Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang maha kuasa, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa memberkati dan menyertai hidup kami. Bahkan pada saat ini Engkau memimpin kami untuk bersama-sama melakukan persekutuan doa. Dan kini tiba saatnya bagi kami ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami, Roh Kudus menguatkan kami, dan menolong kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkati umat-Mu yang mengikuti persekutuan doa ini dari rumahnya masing-masing ataupun dari manapun berada, sehingga mereka semua dapat bersama-sama merenungkan sabda-Mu dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar kehidupannya. Demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Engkau penuhi dengan hikmat-Mu, sehingga firman-Mu dapat disampaikan dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman setiap hari. Haleluya. Tema dalam persekutuan doa pada hari ini adalah rindu itu berat. Seperti sering terdengar ya dalam beberapa tahun lalu, sepertinya ada film yang menyatakan rindu itu berat. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan apakah betul rindu itu berat. Kalau berat, lalu apakah kita nggak boleh rindu? Nah, ini akan menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita rasakan, kita renung-renungkan, rindu itu merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Siapa tahu manusia yang belum pernah rindu? Entah itu kepada orang tua, entah itu kepada anak, entah itu kepada kekasihnya, entah itu kepada suami atau istri yang mungkin LDR begitu. Rindu menjadi sangat dekat dan hampir semua orang mengalami. Secara umum, kemarin saya melihat dalam media sosial dari internet bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi manusia mengalami rindu atau merindu terhadap seseorang, terhadap siapapun. 3 faktor yang saya temukan yaitu adanya koneksi antara kita dengan seseorang itu yang kita rindukan. Lalu kemudian adanya ikatan emosional. Bisa kita lihat sebagai contoh misalnya antara orang tua dengan anak dan juga yang lainnya. Ada ikatan emosional yang kemudian mempengaruhi kita untuk merindu, untuk rindu dengan orang tersebut.
Lalu yang terakhir, yang ketiga yang saya temukan dari internet ini adalah karena adanya cinta. Jadi karena kita cinta, maka kita rindu dengan orang tersebut. Maka ketika kita melihat bahwa melalui faktor-faktor itu yang secara umum itu akan dialami oleh manusia, maka rindu ini berada dalam kemasan suasana sukacita. Dalam keadaan sukacita, kita merindukan orang lain, merindukan seseorang. Nah, ini yang saya temukan berdasarkan media sosial atau dari internet, yang ibu bapak juga pasti bisa menemukan dalam internet. Lalu kemudian yang menjadi perenungan kita adalah bagaimana menurut pemazmur kaitannya dengan rindu, khususnya adalah rindu kepada Allah, rindu kepada Tuhan. Pemazmur menjelaskan tentang rindunya kepada Allah dengan menggunakan metafor atau dengan gambaran. Dan sebetulnya sebelum masuk ke sana, saya melihat bahwa menurut pemazmur, rasa-rasanya rindu itu kompleks, rindu itu luas. Mari coba kita pelajari bersama. Ketika kita mengingat tadi bahwa gambaran yang dipakai oleh pemazmur adalah sebagai atau seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa bagi rusa, sungai yang berair itu bukan hanya sekedar tempat untuk dia mendapatkan minum, melepaskan dahaga, atau membuat lega tenggorokan. Bukan hanya itu. Tetapi dalam pemahamannya, rusa sebagai binatang yang lincah untuk bisa melompat ke sana kemari, yang juga bisa berenang, ternyata sungai yang berair itu dijadikan sebagai tempat yang paling aman, yang paling nyaman untuk memberikan perlindungan dari berbagai macam ancaman ataupun bahaya. Jadi misalnya ada binatang buas yang mengejarnya, rusa ini akan seringkali akan berlindung di sungai yang berair, dan disitulah dia kemudian bisa mempertahankan hidup. Nah, seperti inilah yang kemudian dialami oleh pemazmur dalam bacaan hari ini, dalam konteksnya ini. Jadi adanya penderitaan yang dialami, ada banyak sekali penderitaan. Kita bisa melihat tadi dalam ayat yang keempat bahwa sampai akhirnya air mata dianalogikan sebagai makanan siang dan malam. Saking menderitanya baik di siang maupun di malam. Dicemooh sana sini, di mana Allahmu, dan seterusnya. Saking menderitanya itu dia rindu dengan wadah, dengan tempat yang bisa memberi perlindungan, yang dimana di tempat itu dia bisa mempertahankan hidupnya. Dan di mana lagi kalau bukan di tempat Allah atau di Allah itu sendiri. Itulah yang diungkapkan oleh pemazmur. Maka menarik, ini rada unik, cukup berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau tadi secara umum rindu itu dalam kemasan sukacita, kalau menurut pemazmur ini, yang dialami pemazmur ini justru ketika dia mengalami penderitaan, disitulah semakin muncul kerinduan untuk berada di dalam Tuhan. Nah, ibu bapak dan saudara, lalu kemudian ketika kita melihat peristiwa yang terjadi ini, kita melihat tentang ungkapan kerinduan pemazmur terhadap Tuhan ini adalah berdasarkan kondisi yang membuatnya menderita. Menarik bahwa di dalam kondisi yang membuatnya menderita ini, yang pemazmur lakukan justru semakin rindu kepada Tuhan. Menarik, karena secara manusiawi dan hampir kebanyakan orang ketika mengalami masalah yang bertubi-tubi, mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, yang terjadi apa saudara? Menyalahkan Tuhan seringkali. Dan bahkan juga ada tuh beberapa kali saya membaca teori teodise. Kalau Tuhan ada,
mengapa ada penderitaan. Kan begitu teorinya. Tetapi bagi pemazmur justru di mana ada penderitaan dan saya masih bisa mengalami itu, saya masih bisa bertahan hidup, disitulah ada Allah yang memelihara saya. Ini yang diungkapkan oleh pemazmur, karena kalau kita lihat dalam pembacaan dalam berikutnya ayat 5 dan 6 dikatakan, mengapa sedih hai jiwaku, di tengah kepadatan manusia aku masih bisa berlari menjumpai Allah dengan nyanyian syukur bersorak-sorai. Kenapa harus bersedih hai jiwaku? Allah lah penolongku, Allah lah perlindunganku. Ibu, bapak, dan saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa dalam segala kondisi kita berupaya untuk senantiasa rindu kepada Tuhan. Dan disinilah kita melihat bahwa kerinduan itu bukan sekedar pasif, tetapi rindu itu adalah aktif. Aktif apa? Seperti yang dilakukan oleh pemazmur, aktif untuk mengingat dan mengakui bahwa di dalam Allah ada perlindungan, di dalam Allah ada pertolongan, di dalam Allah ada pengharapan, di mana kita masih bisa mempertahankan hidup kita hanya di dalam Allah. Tentu ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, karena setiap kita pasti akan mengalami yang namanya permasalahan yang kemudian bisa jadi membuat kita merasa sangat menderita. Dan itu bisa menjadi peluang bagi kita untuk menyalahkan Tuhan. Namun dalam perenungan ini kita belajar dari pemazmur bahwa dalam segala hal yang kita alami, penderitaan sekalipun, justru semakin kita mengalami penderitaan dan kita masih bisa bertahan, disitulah nyata Allah memelihara kita. Maka justru yang kita lakukan adalah merindukan Allah. Kita rindu dengan Tuhan, yang berarti kita berupaya untuk mengakui, untuk percaya di dalam Allah akan senantiasa ada pertolongan, ada perlindungan, ada keselamatan. Seperti halnya pemazmur tadi mengungkapkannya melalui metafor, melalui gambaran rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah kita yang merindukan Allah dalam kondisi kita. Saya kira ini sangat relevan dengan kita ketika kita mengingat beberapa minggu ini, beberapa bulan ini adanya pandemi membuat kita cukup terdampak. Dan tidak jarang di antara kita merasa menderita oleh karena pandemi ini. Namun kemudian di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah penderitaan ini mungkin, apakah kita merindukan Tuhan? Kalau memang kita merindukan Tuhan, apa yang kita lakukan? Mari kita bersama-sama belajar dari pemazmur. Di tengah-tengah penderitaannya, dia merindukan Tuhan. Dan apa yang diingat, apa yang dilakukan sebagai wujud dari kerinduannya itu, dia mengingat, dia mengakui, dia percaya bahwa di dalam Allah ada perlindungan, ada wadah untuk kita bisa mempertahankan hidup dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, satu kunci bahwa kalau tadi kita mengatakan rindu itu berat, apakah benar? Ternyata kita melihat tadi bahwa rindu itu bukan pasif, rindu itu adalah aktif. Maka ya betul, rindu itu memang berat. Karena rindu itu berarti kita berupaya untuk beradaptasi dengan keadaan yang sedang kita alami. Tapi dalam adaptasinya itu pegangan kita adalah aku mengikuti kehendak Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, ada perlindungan, ada pertolongan. Bukan kita beradaptasi lalu kemudian mengupayakan ego kita, keinginan kita, bukan seperti itu. Tetapi justru semakin beradaptasi dengan menggunakan pengharapan di dalam Tuhan dan apa yang terbaik untuk semuanya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi kita sudah mendengar bahwa
mulai terdengar akan ada new normal, nanti ibadah akan diperbolehkan lagi untuk melakukan ibadah bersama-sama di gedung gereja. Apa yang akan kita lakukan? Tentunya tidak asal-asalan mengikuti keinginan kita saja, tetapi kita berupaya untuk beradaptasi dengan berpengharapan kepada Tuhan. Karena toh kita melakukan peribadahan kepada Tuhan bukan hanya soal ritual kita beribadah di gereja, tetapi dalam seluruh hidup kita. Dan itulah upaya kita, itulah wujud kalau kita sedang rindu kepada Allah. Seperti halnya kalau kita merindukan seseorang, maka yang kita lakukan bukan menyalahkan orang itu. Kenapa kamu membuat saya rindu? Bukan seperti itu. Tapi berupaya untuk beradaptasi dengan apa yang sedang dia alami ini, mempertahankan rasa rindunya ini sampai kemudian nanti akan ada pertemuan. Kurang lebih begitu. Kita merindukan Allah, tetapi berdasarkan ingatan kita bahwa Allah senantiasa telah melindungi kita, telah memelihara kita. Yang kita lakukan sekarang adalah mari kita berupaya mempertahankan rindu itu. Rindu itu memang berat, tetapi bukan berarti kita jangan rindu. Justru kita semakin rindu kepada Allah, semakin berupaya untuk percaya, untuk mengandalkan Tuhan, untuk berpengharapan kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada perlindungan, ada pertolongan, ada keselamatan. Dan di dalam Tuhanlah kita bisa mempertahankan hidup kita. Selamat merindu, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa pentingnya kami merindukan Engkau, di mana kami diajak untuk senantiasa berupaya beradaptasi dengan segala sesuatu yang kami alami, dan kami berupaya untuk senantiasa berpengharapan kepadamu, senantiasa mengakui, menyadari, mengingat bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Ajarkanlah kami untuk tidak menyalahkan segala keadaan, segala permasalahan yang kami alami, namun justru mampukanlah kami untuk berpengharapan kepadamu, untuk bersandar kepadamu. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur apabila persekutuan doa ini boleh berjalan dari awal hingga akhir ini. Ini semua dapat berjalan dengan baik hanya karena pertolongan-Mu. Dan apabila sebentar lagi kami akan mengakhirinya, kiranya Tuhan yang memberkati kami untuk kami melanjutkan kehidupan kami, mewujudkan firman-Mu, mewujudkan kerinduan kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Ibu Bapak dan Saudara-saudari, persekutuan doa hari ini telah usai dan selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian. Amin.